Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 5, kelas B, Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember, yang sedang menempuh mata kuliah pengembangan bahan ajar. Kami akan membahas mengenai prosedur pengembangan model pembelajaran Dick dan Carey. Jadi, simak videonya ya. Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu ketahui dulu apa itu model pembelajaran Dick dan Carey. Jadi, model pembelajaran Dick dan Carey adalah model pembelajaran yang dikembangkan dengan pendekatan sistem terhadap komponen-komponen dasar dari desain sistem pembelajaran, yang diantaranya ada analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan juga evaluasi. Dick dan Carey memandang desain pembelajaran sebagai sistem dan menganggap pembelajaran merupakan proses yang sistematis. Menurut mereka, pendekatan sistem selalu merujuk pada tahapan umum sistem pengembangan pembelajaran atau Instructional System Development. Bagian dari model Dick dan Carey diantaranya pembelajaran, pengajaran, materi, dan lingkungan. Jadi pada intinya model pembelajaran Dick dan Carey adalah model pembelajaran yang menggunakan pendekatan sistem. Menurut sejarahnya, pada tahun 1985, Dick dan Carey memandang desain pembelajaran sebagai sebuah sistem dan menganggap pembelajaran adalah proses yang sistematis. Menurut mereka, pada tahun 2001, pendekatan sistem selalu mengacu pada tahapan umum sistem pengembangan pembelajaran atau bisa disebut Instructional System Development. Untuk selanjutnya, komponen model Dick dan Carey meliputi yang pertama, pengajar seperti guru dan dosen, yang kedua, pembelajar yaitu peserta didik, yang ketiga, materi yaitu bahan ajar yang akan disampaikan, dan yang keempat, ada lingkungan seperti sekolah, lingkungan rumah, dan lain sebagainya. Setiap pengembangan model pembelajaran pasti memiliki tujuan. Nah, untuk model Dick dan Carey ini, tujuan yang pertama yaitu pada awal proses pembelajaran, anak didik dapat mengetahui dan mampu melakukan hal-hal yang berkaitan dengan materi pada akhir pembelajaran. Yang kedua, adanya keterkaitan antar komponen khususnya strategi pembelajaran dan hasil pembelajaran yang dikehendaki. Yang ketiga, dapat menerapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan perencanaan desain pembelajaran. Inilah tahapan prosedur pengembangan model Dick dan Carey. 1. Mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran. Artinya, seorang pengajar perlu mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai, utamanya kompetensi yang akan dicapai. 2. Melaksanakan analisis pembelajaran. Seorang pengajar perlu menganalisis bagaimana nantinya pembelajaran yang akan digunakan. Selanjutnya, mengidentifikasi tingkah laku atau karakter siswa yang berbeda-beda. Seorang pengajar harus memahami bagaimana karakter-karakter siswa. Selanjutnya, merumuskan tujuan performance, yaitu membuat rancangan-rancangan dari tujuan-tujuan yang akan dicapai. Lalu, mengembangkan butir-butir tes acuan pokok, yaitu setiap butir-butir dalam pembelajaran yang akan dilakukan perlu membuat acuan pokoknya. Selanjutnya, mengembangkan strategi pembelajaran perlu dilakukan karena terdapat beberapa rencana yang digunakan dalam pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan. Lalu, mengembangkan dan memilih materi pembelajaran. Artinya, pengajar harus memilih materi atau pelajaran apa yang akan diajarkan. Selanjutnya, mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif. Perlu dilakukan agar dapat memperbaiki apa yang kurang dari pembelajaran yang dilakukan. Lalu, merevisi bahan pembelajaran. Setelah melakukan evaluasi, tentunya ada pembelajaran yang memerlukan perbaikan. Nah, untuk yang terakhir, mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. Seorang pengajar mendesain bahan pembelajaran yang ada agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Setelah mengetahui tahapannya, ternyata model ini belum cukup sempurna. Ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama,
setiap langkah yang diajarkan dapat diterima dengan jelas, sehingga dapat diikuti. Kedua, dilakukan secara teratur, secara efisien dalam hal pelaksanaan. 3. Model tersebut merupakan perencanaan pembelajaran yang rinci, sehingga dapat dengan mudah diikuti. Keempat, adanya revisi pada analisis instruksional. Karena jika terjadi sebuah kesalahan, maka akan segera dilakukan perubahan pada analisis instruksional. Yang terakhir, model ini memiliki sangat lengkap komponen, sehingga dapat mencakup semua yang dibutuhkan dalam suatu perencanaan pembelajaran. Untuk kekurangannya, yang pertama yaitu kaku, karena pada setiap langkahnya telah dapat ditentukan. 2. Tidak semua prosedur pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dapat dikembangkan sesuai dengan langkah-langkah yang ada. 3. Tidak cocok diterapkan dalam pembelajaran jarak jauh atau daring dengan skala besar. 4. Uji coba tidak dapat diuraikan secara jelas kapan harus dilakukan dan kegiatan revisi baru dilaksanakan setelah diadakan tes formatif. Yang terakhir, pada tahap-tahap pengembangan tes hasil belajar, strategi pembelajaran maupun pada pengembangan dan juga penilaian bahan pembelajaran tidak nampak secara jelas. Selanjutnya kita akan mengetahui penerapan prosedur pengembangan model pembelajaran Dick dan Carey. Saya mengambil contoh dari tugas skripsi Santuri 2016 dengan judul Penyusunan LKS Fisika berbasis Guided Discovery pada materi hukum Newton tentang gerak untuk kelas 10 SMA. Penerapan tersebut sesuai dengan tahapan yang telah dibahas tadi. Tahapan pertama yaitu identifikasi tujuan pembelajaran. Nah, potensi yang dimiliki siswa yaitu keaktifan, namun perlu bimbingan dengan cara yang benar. Oleh karena itu, keaktifan siswa dapat dimanfaatkan dengan cara pembelajaran yang lebih aktif lagi menggunakan pengembangan LKS Fisika berbasis Guided Discovery pada materi hukum Newton tentang gerak untuk kelas 10 SMA. Dan tujuan kedua yaitu analisis pembelajaran dengan melakukan wawancara bersama guru fisika kelas 10 mengenai penggunaan LKS yang masih belum maksimal dan bahkan sudah ditiadakan, beralih menggunakan buku siswa atau buku paket. Dengan menggunakan bahan ajar yang disusun berbasis Guided Discovery, di mana nantinya siswa dihadapi sebuah kasus atau tugas yang melibatkan siswa untuk menyelesaikan kasus dan menyimpulkan penyelesaiannya. Belajar bisa melalui pengamatan, mengolah data, menyeleksi konsep, dan menyampaikan pendapat, menjadikan pembelajaran fisika lebih terarah, serta melatih siswa mengembangkan aspek kognitif dan psikomotoriknya. Tahapan yang ketiga, analisis siswa dan lingkungannya. Dengan melakukan observasi kepada siswa tentang kebiasaan dan latar pengetahuan yang rata-rata sama, sehingga lebih mudah untuk mengembangkan bahan ajar LKS Fisika berbasis Guided Discovery pada materi hukum Newton tentang gerak. Tujuan selanjutnya yaitu merumuskan tujuan pembelajaran dengan melihat kurikulum yang digunakan oleh sekolah untuk menyesuaikan isi LKS yang akan didesain dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Tujuan selanjutnya yaitu pengembangan instrumen penilaian dengan menyusun instrumen penilaian rancangan LKS seperti angkat materi, angkat desain LKS. Penilaian terhadap LKS dilakukan oleh validator materi, validator media, dan validator pembelajaran. Tahap selanjutnya pengembangan strategi pembelajaran. Dalam pembelajaran, guru harus pandai memilih strategi pembelajaran supaya siswa terbiasa belajar dengan perencanaan yang sesuai dengan kemampuan diri sendiri serta pengalamannya sendiri, sehingga dapat memacu prestasi belajar siswa berdasarkan kecepatan belajarnya dengan optimal. Selanjutnya, mengembangkan dan memilih materi pembelajaran, membuat kerangka konseptual desain LKS yang ingin dibuat sesuai bahan pembelajaran fisika SMA. Adapun rancangan LKS terdiri dari cover, kata pengantar, petunjuk belajar, seperti petunjuk penggunaan, petunjuk umum, petunjuk khusus, kompetensi yang akan dicapai, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pembelajaran, informasi pendukung, serta latihan soal. Tahap selanjutnya, evaluasi formatif. Validator memberikan saran
kritikan, penilaian, pendapat, dan masukan terhadap LKS yang telah dikembangkan. Untuk tahap yang terakhir yaitu revisi, dilakukan berdasarkan saran yang telah diberikan oleh validator dan juga hasil uji coba LKS pada siswa. Gak terasa banyak hal yang kita sudah bahas dalam video ini. Ada pengertian, sejarah, langkah-langkah, kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir yaitu penerapannya. Untuk teman-teman yang masih belum paham mengenai pengembangan model pembelajaran Dick dan Carey, kami memberikan sumber yang kami gunakan dalam video ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.